Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Erianti Alfian Rusyid. Kali ini saya akan membahas perihal Danantara mengelola dana dan aset yang jumlahnya sangat besar, yaitu 14.000 triliun rupiah. Bagaimana trik menjaga uang itu agar tidak dikorupsi atau disalahgunakan? Sejauh mana pentingnya peran HRD dan juga tentunya HCBP sebagai penjaga personal agar tidak berbuat korup di perusahaan milik negara tersebut. Oke, HCBP singkatan dari Human Capital Business Partner. Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister komunikasi serta juga hukum dan memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. 14.000 triliun itu bukan kas di rekening Danantara. Itu adalah aset kelolaan gabungan semua BUMN yang disetorkan ke Danantara. Kas beneran yang bisa diputar Danantara tentunya jauh lebih kecil, tetapi tetap puluhan sampai ratusan triliun. Nilainya sebesar APBN 8 tahun. Makanya, kalau bocor dikit aja, pasti ruginya menjadi gede banget. Cara menjaganya harus 3 lapis, yakni sistem, orang, dan juga pengawasan. Dan di sini peran HRD atau HCBP itu di lapisan orang, paling depan. Yang pertama, trik menjaga 14.000 triliun rupiah biar tidak disalahgunakan atau dikorupsi. Ya, yang pertama terkait dengan sistem. Bikin tembok beton, tanda kutip. Lakukan pemisahan tugas, yang pegang uang, yang menyetujui, yang mencatat harus 3 orang yang berbeda. Nggak boleh 1 orang pegang semua atau pegang salah 2 gitu ya, atau 2 proses. Ini hukum dasar dari anti fraud. Yang kedua, ada 4 mata yang mengetahui semua deal, yang lihat semua deal. Investasi di atas 500 M wajib lewat investment committee. 5 orang tanda tangan, 2 diantaranya harus independen dari luar. Kemudian, transparansi total. Semua portofolio investasi, untung rugi, gaji direksi wajib dirilis tiap kuartal. Kalau gelap, pasti ada yang ditutupin. Kemudian audit 3 lapis, audit internal, kantor angkutan publik Big Four, dan juga BPK, ditambah KPK dan PPATK bisa masuk kapan aja. Lapis yang kedua, tentang orang. Ini kerjaannya tentunya di bidang HRD atau HCBP. Uang nggak bisa dikorupsi sendiri atau disalahgunakan sendiri. Yang korupsi orang, jadi penjaga orang itu kuncinya. Lapisan ketiga, tentang hukumannya. Ketahuan korupsi misalnya pidana 20 tahun, kemudian dimiskinkan, plus blacklist seumur hidup dari BUMN. Bukan hanya dicopot aja dari jabatannya. Kemudian poin yang berikutnya, seberapa penting peran HRD atau HCBP? Jawabannya sekitar 70%. Kenapa? Karena semua skandal penyalahgunaan, terutama korupsi, itu 90% dimulai dari orang yang salah di posisi yang salah. Ini saya meng-highlight mengenai semua skandal penyalahgunaan atau korupsi di BUMN ya. HRD atau HCBP di Danantara bukan sekedar yang ngurus cuti dan BPJS. Dia harus tanda kutip menjadi Chief Integrity Officer. Ini 4 senjata HRD atau HCBP buat menjaga kurang lebih 14.000 triliun. Yang pertama, filternya di pintu masuk atau kita kenalnya adalah recruitment atau bahasa yang lebih banyak digunakan sekarang adalah talent acquisition. Ini paling penting. Jangan sampai misalnya ada titipan yang masuk tapi tidak melalui proses yang seharusnya. Bisa juga menggunakan headhunter, pastinya ada tes psikologi yang dijalani, tes integritas, cek juga LHKPN, rekening, dan juga jejak digital, bisa jadi sampai ke PPATK juga.
Kalau satu orang koruptor lolos jadi CIO misalnya, dia bisa ngerugiin 10 triliun dalam satu deal. Jadi kalau dibilang bahwa wah berarti harus meng-hire yang gajinya besar dong untuk seorang HRD. Bisa dikatakan tidak seperti itu karena yang dijaga juga besar, resikonya juga besar. Oke. Yang kedua, harus memiliki kaca pembesar tanda kutip. Artinya apa? Monitoring perilaku. Tugas HCBP atau dikenal sebagai Human Capital Business Partner harus paling paham timnya atau orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Misalnya bisa melihat juga, misalnya tiba-tiba ada yang drastis perubahan gaya hidupnya, kemudian ada perilaku-perilaku yang tidak lazim. Nah, itu juga bisa dilihat atau dipantau di hal tersebut. Bisa juga misalnya untuk hal ini diminta untuk karyawan melaporkan harta tiap tahunnya. Di situ bisa dianalisa. Yang berikutnya, senjata yang ketiga adalah tanda kutip kompor semangat. Ini berkaitan dengan budaya dan kompensasi. Bisa diberikan semacam penghargaan bahwa orang jujur itu enak. Gimana? Gajinya tuh kompetitif yang diberikan. Kalau gaji CIO misalnya tidak kompetitif, ya pasti goyah ketika ditawarin misalnya angka tertentu gitu ya. Kemudian bikin budaya di sini kita bangga karena jujur dan juga cuan. Nah, itu digaungkan tuh tentang budayanya. Kasih reward ke whistleblower misalnya. Kemudian kalau ada yang menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan apapun kekuasaannya gitu ya sampai dengan korupsi, gimana caranya? Tanda kutip dibikin malu itu adalah hukuman sosial. Seperti itu. Berikutnya senjata keempat adalah terkait dengan pintu keluar, yakni exit dan blacklist. Jadi, kalau ada yang ketahuan penyalahgunaan, wewenang, kemudian penyalahgunaan tentang keuangan dan sebagainya, atau melakukan korupsi, proses hukumnya sampai tuntas. Terus dimasukin ke database blacklist untuk level nasional. Jadi nggak bisa pindah ke BUMN lain atau anak perusahaan lainnya. Kesimpulannya, HRD itu bisa dikatakan garda terdepan. Dia yang melihat, dia yang jagain gitu ya. Jadi sistem dan audit itu pagernya. Tapi kalau penjaganya tidur, pagar setinggi apapun bisa dipanjat. Tanpa HCBP atau tim HR yang kuat, bisa saja 14.000 triliun rupiah itu cuma nunggu waktu untuk disalahgunakan. Dengan HCBP atau tim HRD yang kuat, 14.000 triliun tersebut bisa akhirnya beranak sehingga didapatkan 30.000 triliun. Jadi posisi sebagai HCBP atau tim HRD bisa dikatakan sebagai tim yang memang harus kuat, kemudian mendapat kompensasi yang kompetitif gitu ya, berani juga untuk speak up dan juga melihat hal-hal yang memang tidak tidak lazim terjadi sehingga bisa menjaga semua hal tersebut. Oke. Dan jabatannya paling tidak harus setara dengan direktur. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Erianti Afian Rusid.